Oke, saya akan bacakan ya interpretasinya. Ini saya lihat dari depan sampai ke belakang dan saya cukup bersyukur bisa mendengarkan cerita dari Bu Afianti Arman. Mungkin ini interpretasinya nggak tahu benar atau salah, cuma saya ya pakai intuisi saya aja, seperti framework yang dibikin sama Bu Afianti. Saya baca ini, melalui Afianti saya bisa membaca sikap dan watak yang paradoksial. Yang satu adalah ketidakpedulian terhadap pembaca. Yang sebenarnya ia pedulikan adalah diskusi yang kritis, yang tanpa jawaban. Sulit sekali untuk membuat Afianti Arman bercerita tanpa diplomatis, tanpa pertahanan yang diciptakan runtun, dengan sebuah frame-frame yang diperoleh dengan kata kunci sebuah museum. Namun, Afianti adalah pribadi yang gelisah, yang selalu menginginkan sebuah retakan, perubahan yang terbuka tanpa titik akhir. Melalui trauma yang ada, yakni ketakutan untuk didikte, ia membuat pelampiasan melalui sebuah diskusi yang kritis. Ia akan sejalan dengan retakan dan tidak akan pergi selama retakan itu tetap ada. Dan ia akan berpisah begitu retakan itu bukan tertutup, tapi sudah begitu lebar menganga. Ini interpretasi saya. Ia adalah titisan representasi dari titisan Sri Kandi yang membunuh Bisma. Maharsi Bisma adalah sosok yang memberikan trauma yang merintis dalam sosok yang lahir baru. Panahnya akan menembus namun tidak mematikan. Beribu-ribu panah yang menembus Bisma mengakibatkan Bisma secara sukarela memberikan dirinya untuk dipanah. Kemudian pada saatnya tiba, sebagai simbol Bisma akan mati bukan oleh Sri Kandi, namun oleh kemauan Bisma sendiri. Tetapi dengan perjalanannya di dalam sebuah titik, perpisahan adalah titik akhirnya. Ia akan selalu bergulat dengan trauma yang membuat dirinya menjadi seorang simbol perubahan, sekaligus simbol status yang cool. Sebuah simbol yang paradoks, yang akhirnya fungsi Afianti Arman adalah trauma yang mengawali perubahan itu sendiri. Dan kemudian setelah menaklukkan trauma tersebut, ia akan memperoleh kedamaian. Terima kasih untuk berbagi bitterness di acara kami. Seluruh rangkaian kuliah adalah kepahitan. Saya tidak melihat ada hal yang menggembirakan di kuliah ini. Tetapi saya bisa bersyukur Bu Afianti bisa membuka dirinya. Yang baru kali ini saya dengar di Omah Library. Saya anggap ini sebuah kepahitan yang kita benar-benar bisa belajar, supaya kita bisa petik hasilnya yang kemudian sebagai sebuah pelajaran yang berguna untuk sisi pribadi kita semua. Tidak ada yang suka untuk didikte, dan mari kita menemukan diri kita sendiri di waktu kita di masa kecil. Jadi seperti itu. Ini interpretasinya rada aneh sebenarnya. Saya bisa bikin kayak gini. Cuma saya selalu ngikutin dialog yang ada, makanya saya suka tanya-tanya seberapa jauh pertahanan itu disusun, seberapa jauh kuda itu dilepaskan. Jadi itu sebenarnya terlihat titik-titik yang kritis dan titik-titik yang memberikan perubahan. Saya pikir itu hal interpretasi. Maaf kalau misalnya rada aneh interpretasinya. Yang lain-lain memang kayak apa sih jadi kepengen Tapi dari sini saya benar-benar belajar banyak. Yang lain-lain ada di setiap akhir kuliah, tapi saya selalu bicara apa adanya seperti ini. Jadi mungkin Bismanya itu sendiri adalah arsitektur Indonesia dibuat museum seperti itu. Jadi diciptakan untuk membuat perubahan. Saya pikir itu setiap membuat sesuatu itu sendiri adalah perubahan yang dinanti-nanti. Paradoks ya. Jadi memang Bu Afianti adalah paradoks. Kita kasih tepuk tangan. Boleh. Oh apa? kopi yang tadi. Boleh. Nanti saya kirim via WA. Saya pikir gitu. Titik yang kita terakhir kali kita foto nanti.